Menurut saya sih Sukma Award itu adalah penghargaan yang diberikan kepada para wanita yang inspiratif dari dunia wira swasta, wira usaha sih tepatnya. Manfaatnya yang pasti sih dari Sukma Award ini dalam arti kata gini, kalau kita ngebuka website kan banyak banget tuh cerita tentang para wanita yang independen, yang punya usaha sendiri. Nah dari cerita di balik website tersebut tuh merupakan inspirasi juga bagi saya gitu, karena wanita-wanita yang masuk ke dalam website Sukma tersebut dan yang ikut dari penghargaan Sukma Award ini juga yang memiliki achievement sendiri di bidang masing-masing. Nah bagi saya itu inspirasi buat saya sih untuk maju ke depannya dari usaha yang saya geluti sekarang gitu. Meskipun mereka memiliki lini usaha yang beda, tapi semangat mereka itu juga merupakan inspirasi buat saya ke depannya. Lebih ke arah itu. Kebetulan saya beruntung sekali saya direferensikan untuk saya ada di sini gitu dari kolega saya. Jadi saya senang banget karena saya juga apa ya istilahnya, saya juga sangat terharu juga, maksudnya saya sudah bisa masuk jadi finalis aja tuh sudah senang banget gitu. Berarti kan apa yang saya usahakan itu dilihat orang. Nah itu bagi saya itu ada suatu hal yang membanggakan. Berpengaruh sekali karena sebenarnya gini, brief bagi saya itu adalah sebenarnya saya sebelum saya menggeluti usaha cupcakes ini yang which is saya udah mulai ini dari tahun 2012, masih baru setahun umurnya, setahun kurang malah, sekarang masih bulan April. Nah jadi briefnya itu adalah saya sudah bekerja di majalah fashion, majalah Bazaar itu 8 tahun. Jadi saya sebenarnya itu saya udah jadi associate manager di perusahaan saya tersebut kan, di perusahaan Bazaar itu. Nah kebetulan saya bekerja sebagai fashion editor, which is itu adalah passion saya juga gitu. Jadi saya suka foto, saya suka menulis dan lain-lain, dan itu saya tumpahkan semua di majalah Bazaar saat itu. Nah, setelah hampir 8 tahun saya bekerja di sana, kemudian saya menemukan passion saya yang baru, yaitu memasak, yang ternyata baru saya tahu setahun belakangan ini gitu. Karena sejujurnya saya tidak pernah yang namanya menyentuh dapur atau apapun, bahkan saya pun tidak menyangka bahwa saya bisa masak gitu. Cuman pada suatu ketika saya suka menonton acara televisi, kemudian saya suka sekali gitu nonton acara kuliner, dan saat itu saya nonton acara George on Cupcakes, jadi yang kayak semacam DC Cupcakes itu, dan bagi saya tuh menarik sekali ya sebuah toko cupcakes tapi bisa jadi icon di kotanya gitu. Nah dari situ saya tergerak untuk coba deh kita kenapa nggak bikin cupcakes aja gitu. Jadi ya akhirnya saya usaha dari bulan Mei, kemudian saya tetap bekerja di majalah Bazaar, saya jalan terus, cuman dari demand yang juga lumayan tinggi, saya mulai tidak bisa keep up dengan waktu kerja saya di kantor, jadi banyak yang terbengkalai. Nah dari situ saya harus memilih, apakah saya harus teruskan pekerjaan saya menjadi seorang fashion editor atau saya bekerja sebagai wirausaha gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk udah deh saya keluar kerja, karena saya rasa ini mungkin peluangnya tinggi gitu. Dalam arti kata saya punya usaha sendiri yang bisa saya turunkan kepada anak saya, dan saya mengerjakan passion saya yang baru, yaitu memasak. Karena dari awal saya kalau bekerja itu saya selalu based on rasa jatuh cinta gitu. Jadi saya bekerja 8 tahun di majalah karena saya cinta menjadi seorang fashion editor, dan saya punya usaha ini juga saya cinta menjadi seorang baker gitu. Jadi saya mengikuti aja kata hati saya pikir saya ingin meneruskan usaha ini, jadi ya udah akhirnya saya memutuskan untuk saya quit dari pekerjaan saya itu. Oke, ya, independen ini adalah yang bisa diimplementasikan dari Daily Kicks adalah awal muasal usaha ini saya bangun, saya menggunakan semua modal pribadi. Jadi tidak ada yang minjam dari manapun, tidak ada yang istilahnya dibantu orang tua atau apapun. Karena orang banyak bilang kalau mau buka usaha tuh pasti modalnya butuh banyak. Saya nggak ada modal, dan bagi saya itu cuma alasan. Karena yang terjadi pada kenyataannya adalah saya memulai usaha saya hanya dengan modal 3 juta. Tapi pada sekarang saya bisa melipat gandakan itu semua dalam waktu 1 tahun, dan itu it happen sama saya gitu. Jadi saya rasa dengan menjadi independen, dengan kita menggunakan modal sendiri, sekecil apapun yang kita miliki, kalau kita memang yakin dan kita bisa dan kita komitmen untuk melipat gandakan hal tersebut, pasti bisa. Alhamdulillah sudah merasa bebas. Karena saya sudah bisa membeli beberapa properti yang tadinya tidak bisa saya beli ketika saya bekerja di suatu institusi. Karena kan kalau ketika saya bekerja kan banyak yang mesti saya pertaruhkan. Dalam arti kata, saya mesti ada biaya transport, mesti ada biaya makan dan lain-lain ketika saya bekerja kan. Dan kemudian saya punya fixed income yang tidak bisa bertambah saat itu. Maksudnya dalam arti kata saya harus menunggu untuk kenaikan gaji pada tahun berikutnya. Dan bagi saya itu waktunya panjang dan lama. Sedangkan kalau bisnis itu kan turnovernya cepat kan, apalagi kalau makanan fast moving. Jadi kalau kita menjual makanan tepatnya, jadi kalau emang misalnya ordernya banyak ya
tentu pemasukan kita banyak, dan saya merasakan bahwa dengan bisnis ini saya bisa memiliki penghasilan lebih besar dibanding saya bekerja gitu. Yang inspirasi saya sebenarnya yang tadi saya sempat ucapkan, bahwa inspirasi saya itu adalah ketika saya nonton televisi acara kuliner, kemudian saya menonton acara Georgetown Cupcake. Bagi saya itu inspirasi saya gitu, bahwa dua orang saudara gitu kan, perempuan, mereka membangun usaha dengan mempekerjakan ibunya, saudaranya, dan lain-lain. Kemudian si cupcake tersebut tuh jadi icon di kotanya. Dan ketika saya pergi ke New York juga, dan saya melihat tempatnya, dan itu sangat-sangat digemari orang, dan orang mau mengantri untuk beli satu buah cupcake. Bagi saya itu inspiratif banget gitu, bahwa apa yang mereka buat banyak dicinta orang. Dan saya benar-benar ke-trigger gimana caranya saya membuat sesuatu yang bisa seperti itu gitu, membuat sesuatu hanya sebatas cupcake tapi orang sampai kangen gitu. Nah, itu yang saya cari. Kalau yang pasti gini sih, kalau untuk menjadi seorang inspirator kan kayaknya titel yang sangat berat gitu ya. Berarti kan saya sudah hebat sekali gitu bisa menginspirasi orang. Sebenarnya yang saya lakukan sekarang adalah saya jalani apa yang saya jalankan. Kalaupun orang merasa, teman-teman dekat saya memang bilang, oh lu tuh menginspirasi gue gitu, berarti itu kan pendapat orang. Karena saya tidak bisa bilang, oh saya telah menginspirasi banyak orang, berarti kan itu saya yang ngomong sendiri gitu. Sedangkan untuk menjadi seorang inspirator itu adalah apa yang dirasakan orang lain gitu. Jadi saya jalankan saja apa yang saya jalankan. Saya quit dari pekerjaan saya yang saya cintai, tapi karena saya merasa saya punya peluang lain yang lebih baik menurut saya, dan saya juga punya usaha yang dalam arti kata tidak memerlukan modal banyak, asal ada kemauan pasti ada jalan. Jadi saya rasa apa yang saya jalankan sekarang semoga-moga bisa menginspirasi orang. Karena meskipun saya juga udah nggak bekerja di majalah fashion, tapi saya tetap juga ada di industri tersebut. Dalam arti kata bukan berarti saya putus gitu, dalam arti kata saya tidak bisa di dunia fashion lagi, karena sekarang saya bikin kue pun saya juga bisa meng-cater teman-teman saya yang bekerja di perusahaan fashion. Dalam arti kata mereka butuh untuk acara private party mereka butuh untuk press review mereka butuh untuk fashion show mereka tetap pasti butuh knickknacks kan, mereka butuh snack dan lain-lain. Saya bisa masuk di situ, dan saya pun juga sebenarnya masih juga menjadi seorang fashion stylist juga kan di luar. Jadi saya tetap bisa melakukan hobi saya. Jadi intinya apapun itu, just do what you like, intinya gitu. Harapannya yang pasti gini, di luar sana tuh banyak sekali wanita-wanita independen yang memiliki usaha tapi mungkin belum terlihat. Dengan adanya Sukma Award ini, saya rasa sih semoga di kedepannya dapat menjaring lebih banyak lagi wanita-wanita independen dan memiliki usaha yang tentunya lebih menarik, lebih inspiratif, dan ya ibaratnya bisa menjadi inspirasi buat wanita lain gitu. Karena dalam arti kata banyak ibu rumah tangga di Indonesia atau perempuan di Indonesia yang memiliki hasrat untuk memiliki usaha, tapi mungkin belum punya keberanian untuk memulai. Nah, saya rasa dengan adanya Sukma Award ini, semoga wanita-wanita di luar sana berani untuk mencoba untuk usaha sendiri. Oh, ternyata si ibu A, si B, si C bisa ya usahanya dengan modal sekian. Oh, ternyata bisa ya. Jadi sebagai contoh. Jadi semoga di kedepannya bisa menjadi inspirasi buat orang banyak.